Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya cintai dan banggakan anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 11 IPA 4 yang berbahagia, dan semoga di hari ini kita selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan pembelajaran. Saya ucapkan selamat bertemu kembali siswa-siswiku di pagi yang cerah ini dengan keadaan yang insya Allah kita dalam keadaan yang bahagia dan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan keyakinan bahwasanya apa yang kita pelajari hari ini semoga mendapatkan rahmat dan ridho dan taufik Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran hari ini. Ila hadirnya ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Nah, baik sekalian anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada hari ini Bapak akan mengingatkan lagi mengenai daftar hadir, jangan lupa diisi nanti di e-learning madrasah yang sudah disiapkan sekolah. Nah, itu nanti diisi biar tidak terlupa mengenai hal itu gitu loh, karena takutnya nanti kalian tidak mengisi dan nanti nilai kalian untuk kehadiran kosong. Itu saja yang bisa Bapak infokan. Baik, kita akan berlanjut kepada materi bab yang kedua. Ini ada materi yang kedua yaitu mengenai kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Bapak akan lanjut mengenai ini. Nah, mengenai mujahadah an-nafs artinya kontrol diri, itu sudah ada di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang akan Bapak bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru aulaika ba'duhum awliya'u ba'din walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum wa ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid-dini fa'alaykumun nasru illa ala qaumi bainakum wa bainahum mitsaqun wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu sama lain saling melindungi dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan padamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu adalah terjemahan dari Quran surah Al-Anfal ayat 27 tadi. Nah, itu bisa dipahami sendiri, nanti bisa diajarkan sendiri, bisa dipelajari sendiri. Nah, sebelum kita akan lanjut mengenai kandungan Quran surah Al-Anfal itu apa sih? Nah, ini Quran Al-Anfal itu turun ketika kemudian adanya hijrahnya dari Mekah ke Madinah, dari kaum muslimin itu hijrah dari Mekah dan Madinah, sehingga ayat ini turun sebagai apa? Yaitu sebagai kemudian adanya kontrol diri dan ukhuwah Islamiyah antara para kaum muslimin, yaitu kontrol diri dalam hal apa? Yaitu ketika mereka hijrah,
diceritakan mereka tidak membawa apa-apa selain diri mereka, keluarga mereka tinggalkan, harta mereka tinggalkan di Mekah untuk berhijrah ke Madinah. Sehingga ketika di Madinah mereka hanya membawa diri mereka dan bekal pun itu sudah habis di perjalanan. Nah, maka dari itu kemudian adanya kontrol diri ini, yaitu mujahadah nafs, yang artinya mengontrol nafsu untuk tidak mengajarkan untuk tidak kemudian selalu mempedulikan hal-hal yang bersifat duniawi, tapi akhirat itu lebih penting. Nah, ini seperti yang sudah dikerjakan ini. Karena sekali lagi bahwasanya mujahadah nafs, kontrol diri adalah termasuk perbuatan yang terpuji. Karena apa? Karena bertendensi kepada mengontrol hawa nafsu dan juga menjauhi hal-hal yang terlalu menyibukkan kita kepada duniawi dan melalaikan kita kepada hal yang bersifat akhirat atau juga ibadah kepada Allah SWT. Kita lanjut kepada ini adalah pembagian nafsu. Tadi nafsu yang bahwasanya kita tadi mengenai mujahadah nafs, berarti kita akan berkaitan dengan nafsu. Apa itu nafsu? Yaitu nafsu itu adalah keinginan dalam diri manusia. Jadi nafsu itu adanya hanya di diri manusia, karena nafsu itu adalah keinginan. Kita dikasih keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita itu bisa mengontrolnya. Itu. Jadi yang pertama dalam Al-Qur'an itu nafsu terbagi menjadi 3, yaitu nafsul amarah, yaitu yang pertama nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Nah, itu ada di situ. Jadi misalkan mendorong kita untuk mencuri, mendorong kita untuk iri dan sebagainya, itu adalah nafsu, termasuk dalam kategori nafsu amarah tadi. Kemudian yang kedua adalah nafsul laumamah, yang artinya menyesali setiap perbuatan buruk sebagaimana dinyatakan dalam Quran surah Al-Qiyamah, itu tadi ada. Jadi ada nafsu yang menyesal. Jadi kita itu ketika nyampai sudah di nafsu al-lawamah, kita akan menyadari bahwasanya apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang berdosa, sesuatu yang bisa memberikan mudarat bagi diri kita dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang tenang sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Fajr ayat 80 yang surat 89 ayat 27 sampai 30. Nah, itu ada nafsu mutmainah. Nah, ini adalah nafsu yang paling tinggi, yaitu nafsu bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu tenang, tidak bingung masalah dunia. Yang dia pikir hanya bagaimana caranya dunia ini untuk menghantarkan mereka ke dalam akhirat yang baik, sehingga nanti meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Lanjut kepada sikap kontrol diri. Nah, ini bagaimana cara kita mengontrol diri dari hawa nafsu. Nah, yang pertama adalah menanamkan pada hati bahwa nafsu harus dilawan. Nah, itu perlu, karena kita itu kalau kemudian harus ada keyakinan di dalam diri kita bahwasanya ketika nafsu itu sudah membara, maka kita harus memadamkannya. Dengan cara apa? Berbuat atau mengalihkan pikiran kita kepada hal yang positif. Yang kedua itu ada renungkan dalam hati mengenai dampak dari perbuatan maksiat yang dilakukan. Misalkan ketika kita narkoba, dampak narkoba bagi diri itu bagaimana? Diri akan rusak, anggota tubuh akan tercemar oleh hal yang bersifat narkoba tadi. Bagaimana pada lingkungan kita akan dicela dan sebagainya, itu harus difikirkan. Itu untuk mengontrol diri. Yang ketiga, selalu berpikir dan bersikap positif. Nah, ketika kita kemudian akan melakukan hal tersebut, alihkan kegiatan kita kepada hal yang positif. Misalkan sepak bola, yang suka sepak bola, main game bagi mereka yang main game, tapi jangan terlalu. Nah, badminton, apalagi dalam belajar, wah itu sungguh sesuatu yang baik. Kita lanjut. Nah, ini juga ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 12, yaitu mengatakan bahwasanya mengenai husnudzon. Nah, ini husnudzon yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
nujtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'duhum ba'dan ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Nah, itu terjemahan dari Quran surah Al-Hujurat. Lanjut mengenai kandungan Quran surah Al-Hujurat tadi. Nah, Al-Hujurat itu berbicara mengenai bagaimana kita tidak diperbolehkannya menggunjing. Artinya menggunjing, ngerasani saudara kita. Bagaimana tidak boleh kita bersuudzon kepada saudara kita, karena tadi dikatakan bahwasanya menggunjing atau ngerasani saudara kita itu termasuk kita itu sama dengan memakan daging saudara kita sendiri. Nah, maka dari itu kemudian hindarilah perbuatan-perbuatan seperti itu, karena ini juga termasuk perbuatan yang tercela. Kalau suudzon itu perbuatan yang tercela, entah itu benar ataukah tidak, lebih baik diam ketika itu berkenaan dengan suatu kejelekan. Nah, kalau kemudian memang itu berasa jelek, maka kita melaporkan kepada orang yang kemudian pelaku yang kemudian melakukan perbuatan itu. Jadi tidak usah kemudian bilang-bilang kepada yang lainnya. Itu bisa membuat diri kita berpikiran negatif. Itu lebih baik dihindari. Lanjut. Nah, ini ada sikap prasangka baik. Bagaimana membentuk sikap prasangka yang baik itu? Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nah, ini perlu kita pupuk, karena bersyukur itu adalah kita itu berterima kasih. Cara kita berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan kita sesuatu yang belum tentu orang lain dapat. Nah, itu perlu. Yang kedua, memiliki pola pikir yang positif terhadap orang lain, baik terhadap orang lain maupun lebih-lebih pada diri kita gitu. Jadi kita tidak merasa jelek, tidak merasa kita itu sama, orang lain juga sama dengan kita. Yang ketiga, kita optimis dalam mengerjakan sesuatu. Nah, kita harus optimis, tidak boleh gampang menyerah. Nanti kalau kemudian gampang menyerah, melihat orang lain merasa diri kita rendah dan sebagainya, itu tidak perlu, karena kita itu harus tetap berprasangka positif saja. Bahwasanya kita harus kemudian terus melakukan pekerjaan itu, terus melakukan kegiatan hingga kita di situ sukses di dalam mengerjakannya. Yang keempat, hindari sikap iri, dengki dan sebagainya, itu harus dihindari, karena kita kembali lagi, kita harus bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan dan apa yang kita telah kita gunakan. Maka dari itu, ini adalah cara membentuk sikap prasangka yang baik di dalam diri kita sekalian. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghargai satu sama lainnya, saling mengajarkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah menumbuhkan ukhuwah Islamiyah kita nantinya. Nah, itu saja yang mungkin Bapak bisa sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat di lingkungan Anda sekalian pada umumnya. Nah, itu saja yang kemudian bisa Bapak sampaikan. Nanti untuk tanya jawab bisa kita mulai di WA atau di e-learning madrasah. Sekian dari Bapak pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.